Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat aplikasi sederhana, masih di topik tentang API. Ya, jadi kita akan coba membuat aplikasi yang datanya kita ambil melalui public API. Kalau sebelumnya kita udah coba menggunakan Rapid API yang merupakan apa ya, marketplace gitu ya, platform yang berbagi tentang API baik berbayar maupun yang gratis. Nah, sebenarnya banyak ya public API, mungkin salah satunya adalah OpenWeather ini cukup terkenal. Jadi data-data cuaca itu kita bisa ambil. Nah, teman-teman salah satunya bisa buka di Open API OpenWeather ini, openweathermap.org ini ya. Jadi di sini kita bisa ya bisa tahu gitu ya, cuacanya sekarang bagaimana, kemudian pressure-nya gimana, temperaturnya bagaimana dan sebagainya berdasarkan kotanya atau latitude longitude dan sebagainya ya. Jadi banyak banget teman-teman bisa kunjungi di sini. Nah, ini karena kita mau mengambil data-data yang disediakan oleh OpenWeather ini melalui API, kita buka aja API-nya di sini. Jadi API eh ini teman-teman ada banyak ininya ya, layanannya ya, ada one call API, ada macam-macam ya, current weather data, ini early forecast for days dan sebagainya ya. Teman-teman bisa baca. Cuman yang perlu diperhatikan adalah API ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau kita lihat misal pricingnya di sini, oke, ini pricingnya ya. Jadi ini ada yang free, startup, developer dan sebagainya ya, professional, enterprise. Nah, ini ya tentu kita pakai yang free ya, kita yang free. Jadi di sini ada 60 calls per menit gitu ya, 60 request per menit. Dan ada 1 juta ya, 1 juta per bulan. Jadi cukup besar sekali ya dibanding dengan kalau kemarin di Rapid TPE biasanya nggak sebesar ini. Nah, yang bisa digunakan layanannya tadi ya, ada banyak layanan ya. Yang bisa digunakan adalah Current Weather ya, Current Weather tadi. Ini Current Weather atau mungkin dilihat dari sini tadi ya, ini Current Weather ini boleh. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada ini ya, eh, bisa digunakan untuk free dan paid subscription. Jadi eh, ketika kita subscribe gitu ya API ini, itu kalau yang free kita boleh pakai ini ya, kita boleh pakai ini. Nanti datanya nanti kita lihat ya. Tapi kalau yang seperti ini ya, misal forecast 4 hari ke depan tapi per jam, nah ini nggak boleh. Dia hanya untuk developer, profesional, dan enterprise gitu. Jadi nggak bisa. Ini juga sama. Ini hanya eh, termasuk pada subscription yang berbayar ya. Jadi kalau yang free nggak bisa. Ya, teman-teman datanya bisa lihat dari sini. Yang boleh hanya ini, current weather ini sama ini ya, 3 hour forecast 5 days ini ya. Jadi kita bisa pakai yang ini, eh yang ini. Jadi ini both free and paid subscription. Jadi ini boleh. Jadi kita bisa tahu weather sekarang, cuacanya sekarang ya. Kita bisa dapatkan JSON atau XML atau HTML-nya gitu ya. Eh, Kemudian kita juga bisa gunakan untuk predik ya, predik 3 hari ke depan. Sorry, 5 hari ke depan per 3 jam. Jadi 5 hari ke depan per 3 jam. Ya, oke, kurang lebih seperti itu ya. Yang sisanya kayaknya kita nggak bisa pakai. Ada juga sih mungkin yang teman-teman bisa lihat di sini ada ya. Water dashboard ada ini ya, air pollution API, air pollution API. Ya banyak banget ya ini ya, air pollution API. Kalau kita ngomong cuaca, polusi, itu kan ada kayak ini ya, kayak quality, air quality gitu kan ya, dari komponen-komponen elemen-elemen kayak CO, NO, NO2, O3 dan sebagainya. Kita bisa dapat nilai-nilai tadi ya. Cocok untuk kalau misal kita predik ke depan seperti apa. Nah, yang pasti teman kita nggak punya akses langsung gitu ya untuk mendapatkan data-data semacam ini ya, tentu kita butuh alat gitu ya atau apa gitu pengukuran suhu, dan itu ya tentu nggak mungkin ya. Jadi paling mudah adalah kita memanfaatkan layanan yang dibuka untuk publik seperti ini ya. Nah,
Idenya adalah kita coba bikin aplikasi sederhana sekali, mungkin seperti di eh, ini tadi ya, Open ini ya kalau kita buka. Nah, kurang lebih seperti ini nanti ya kita masukkan Bandung, temperaturnya berapa, kemudian humidity-nya berapa, apalagi ya, anginnya berapa, bentuk hujannya bagaimana, ikonnya bagaimana, mungkin semacam itu. Dan prediksinya, tentu kita ingin lihat prediksinya. Jadi kita bukan bikin model machine learning yang digunakan untuk predik ke depan ya, tapi ya udah kita pakai aja yang sudah ada. Kita cuman membungkus itu dalam aplikasi sederhana. Nah, kita akan coba masih sama pakai Python dan Streamlit gitu ya untuk menampilkan untuk membuat aplikasi ini. Oke, kita coba dulu ya. Teman-teman siapkan VS Code-nya. Nah, saya akan siapkan Visual Studio Code-nya. Oke, yang pertama kita akan coba bikin file namanya adalah eh, apa ya, get API dulu ya, di IPython notebook ya. Kita pakai IPython notebook dulu ya. Jadi biar kita bisa tahu interaktif terlebih dahulu. Tapi nanti pada akhirnya kita akan bungkus itu ke dalam Python ya, Python file gitu ya. Jadi ya, dengan mungkin teman-teman kayak Jupyter Notebook gitu ya. Jadi lebih apa ya, lebih enak gitu ya, interaktif kalau kita ingin coba-coba langsung keluar dan sebagainya. Nah, oke, kita coba dulu ya. Pertama teman-teman harus daftar ini dulu ya. Eh, Pertama teman-teman harus eh ini ya, nanti teman kita pilih yang API ini, ya API ini. Jadi API ini nanti teman-teman bisa langsung lihat aja, misal nih current wither data ini kalau kita buka API doc-nya, ya, nanti di sini akan ini loh caranya memanggilnya gitu ya. Endpoint-nya ini nih. Eh, ini ya API. Nah, kalau dibandingkan sama yang berbayar itu nanti seperti ini. Yang berbayar itu di sini ada ya pro-nya. Ya. Jadi kalau kita pakai ini nggak bisa gitu. Kecuali kalau kita subscribe berbayar ini. Nah, di sini eh, nanti kita akan pakai ini sama seperti sebelumnya pakai request ya, request get gitu ya, request.get dan seterusnya untuk ngambil data dari ini dengan parameter kalau ini adalah latitude dan longitude-nya. Latitude, longitude dan ini API key-nya. Nah, tapi mungkin nanti ini contohnya ya, contoh outputnya ya. Koordinatnya, weather-nya gitu ya, main rain gitu ya, deskripsinya moderate rain gitu ya. Ini ikonnya, icon itu tampilan ininya, apa tuh namanya? eh Tampilan, coba sebentar saya buka. Nah ini ya, ada logo ini. Nah itu icon gitu ya, icon. Ya jadi kita bisa tampilin itu juga nanti. Kemudian dan seterusnya stationnya di mana gitu ya. Kemudian temperaturnya, temperatur min max ya, humidity dan sebagainya. Banyak banget ya, visibility ya, speed, windnya dan sebagainya. Ya, dan seterusnya ada banyak ya. Jadi mungkin kita nggak akan pakai semuanya. Tapi mungkin akan susah ya kalau kita masukkan berdasarkan latitude longitude, yaitu agak ribet karena ya ya kita harus cari dulu latitude longitude misalnya di suatu kota gitu. Tapi walaupun dia lebih lebih detail ya, lebih eksak gitu ya. Karena misal kalau kita ngomong kota Bandung gitu ya, ya tentu Bandung tuh kan banyak titik ya. Nah, jadi kalau misal kita pakai latitude longitude dia bisa sangat lebih presisi dibanding dengan kota secara langsung. Cuman tadi ya kita akan coba bikin berdasarkan nama saja. Dari nama nanti kita akan ambil latitude longitude-nya untuk kita gunakan untuk predik. Oke, nah mungkin kita kembali lagi ke API ini. Kita coba cari di sini dia juga menyediain yang built-in berdasarkan request by city name. Jadi berrequest city name. Kalau kita buka, klik seperti ini. Nah, di sini ada kita cukup masukkan ini ya, city-nya ya, kotanya. Kita cukup masukkan kotanya. Jadi bagaimana kita akan coba langsung ya. Tapi sebelum itu teman-teman harus subscribe dulu, subscribe bukan subscribe video ini ya. Boleh juga sih sebenarnya, tapi lebih subscribe ke API ini gitu ya, API ini karena kita butuh API key-nya ini nanti. Kalau nggak ada ya nggak bisa gitu. Kemudian
Ya gitu aja sih teman-teman. Ini aja dulu apa tuh namanya, daftar aja gitu ya. Misal di API sini nanti ada subscribe saja di sini. Subscribe mana tadi ya? Yang ini subscribe saja. Jadi kalau teman-teman subscribe akan dimasukkan ke halaman tadi yang di awal tadi itu ya. Teman-teman langsung ini aja ya, get API key ini ya. Get API key. Nah, ini ya teman-teman tinggal regis ya karena saya udah regis dan sudah login ya, makanya nih ya ada status sudah login gitu ya. Nah, kalau sudah teman-teman bisa masuk di My API Keys ya terlebih dahulu. Ya, oke, sebentar saya stop dulu share screen-nya. Teman-teman masuk di API Keys-nya dulu, kemudian teman-teman akan tampil seperti ini. Oke, ini udah muncul nggak ya? Hmm, oke ya, semoga udah muncul ya. Nanti teman-teman ketika masuk akan dia masuk di halaman ini ya. Jadi nanti ini adalah namanya, kemudian nanti ini masukkan aja gitu, apa namanya gitu ya, generate gitu. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini yang kita pakai nanti. Ini yang kita pakai nanti. Ya, ini kita copy API-nya, API key-nya ya. Jadi kita copy dulu aja, nanti kita akan simpan ya. Oke, ya kalau sudah dituliskan misal ini apa ya, API cuaca gitu ya. Misal nanti teman-teman bisa generate nanti akan muncul di sini ya. Oke, kita kembali lagi ke apa tuh namanya, eh, ke codingan kita tadi ya. Jadi kita bikin file namanya adalah tadi ya, get API tadi nih ya, get API IPython notebook tadi itu ya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah import request ya, karena kita mau ngambil ya menggunakan request ini ya. Kemudian ya tentu kita masukkan API key-nya di sini. API key-nya ya, kita bisa masukkan eh, ini ya, apa tuh namanya, key yang tadi itu ya, yang sudah diambil. Oke, sebentar saya copy dulu. Oke. Oke, ini kita tinggal paste aja ya. Nah, setelah itu kita akan apa tuh namanya? em, ini get tadi berdasarkan endpoint yang sudah disediain tadi ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi di webnya tadi, kalau kita mau ambil berdasarkan names tadi, name mana tadi ya? Eh, ini ya tadi ya, city name ini ya. Nah, kita kopikan ini aja gitu ya. Ada bisa ini ya, city, country, state code dan sebagainya. Kita cukup city-nya saja gitu ya. Ini copy ya. Kemudian eh, kita bikin variabel namanya URL seperti ini. Oke. Nah, eh kita simpan di variabel namanya URL ya. Eh, Oke, kalau sudah ya, ada dua variabel yang di sini yang kita harus ganti. Nah, teman-teman untuk masukkan apa tuh namanya, eh variabel dalam suatu string kita bisa menggunakan namanya f string ya, f string. Nah, caranya teman-teman taruh f aja di sebelum petiknya ini. Nah, kemudian ini akan nanti kita bisa langsung isi nama variabel. Ya, misal kita di sini namanya adalah eh city-nya misal sementara kita tulis hardcode ya, misal Bandung gitu ya. Kemudian API key-nya sorry,
APK-nya sudah ada ya. Ya, kita cukup city, kita masukkan aja ininya, kita langsung ganti city. Kemudian ininya adalah API key tadi. API key. Teman-teman kalau masih bingung, jadi kalau saya misal bikin suatu nama gitu ya, variabel namanya nama, kemudian saya ingin nampilkan suatu nama ini variabelnya ke dalam string, ya kita bisa tulis print gitu ya, f string seperti yang tadi ya, halo, kemudian masukkan aja variabelnya, nama seperti ini. Jadi kalau dijalankan, eh, dia akan menampilkan, oke sebentar lagi proses. Halo Fakih gitu ya, halo Fakih. Ya, ada beberapa teknik untuk menampilkan variabel ya ke dalam apa tuh namanya, ke dalam layar ya, halo Fakih seperti ini. Nah konsepnya sama seperti ini. City dan API itu dan merupakan eh, apa tuh eh, variabel yang kita ingin sisipkan ke dalam string. Ini saya hapus saja dulu. Oke, kalau sudah kita cukup ambil aja gitu, misal get request dot get URL-nya ya, URL-nya ini tadi. Ya, tentu kita ingin simpan ya nilai tadi ke dalam suatu variabel. Misal namanya adalah wither. Wither sama dengan request get URL. Oke, kita coba ya. Kita print wither-nya ini ya. Kita coba run dulu. Oke, respon 200 ya, artinya berhasil ya. Respon 200 artinya berhasil. Nah, oke, kalau gitu coba kita langsung convert ke JSON. Ya, muncul nggak? Oke, dapat ya. Oke, koordinatornya ini, dan sebagainya ini gitu ya. Jadi ini adalah titik, tolong itu titik di Bandungnya ya, teman-teman bisa lihat nanti ini di Bandung yang mana gitu ya. Misal kita bisa dapatkan semuanya ya. Withernya, kalau misal kita ingin ngambil description-nya gitu ya, dia cloud itu berawal ya, overcast cloud jadi salah satu jenis awan ya. Nah, maka caranya kita harus ngambil ini misal kita simpan di variabel dulu ya. Ini kita simpan di variabel. Oke, misal namanya adalah wither, gitu samain saja, wither.json. Ini saya jalankan dulu. Jadi kalau saya tulis wither di sini, dia akan menampilkan semuanya seperti ini. Nah, kalau saya ingin ngambil wither-nya saja, maka yang ambil adalah ini nanti. Ya, jadi wither ini bentuknya JSON ya, key value ya. Maka kita masukkan key-nya. Key-nya adalah wither. Kurang begini ya. Kalau kita jalankan, akan keluar seperti ini wither-nya. Nah, ini adalah ada apa tuh namanya? Array, list ya. Maka sebelum kita bisa ngambil akses dalamnya, kita harus tulis list ke nol terlebih dahulu ya, karena indeksnya cuma ada satu ya, indeks ke nol ya. Kalau kita list ke nol seperti ini, kalau jalankan shift enter, maka akan muncul datanya tadi, record yang terakhir. Nah, kalau kita ingin ngambil description-nya dan iconnya ya kita cukup tuliskan seperti ini. Um, Wither wither indeks ke nol ya, kemudian apa, description seperti ini, description ya. Jadi jangan bingung antara baca dictionary atau JSON-nya dengan array-nya ya. Array itu pakai indeks, JSON itu atau dictionary itu pakai key-nya. Kalau kita jalankan jadi ini, kalau kita mau ngambil iconnya, kita kan juga ambil ya, karena kita bisa tampilkan itu dalam bentuk ini ya, iconnya ya. Oke, jadi kalau kita copy ini, master, kemudian kita ganti icon, nah dia kita akan dapat ini. Nah ini kita simpan dulu, hold dulu aja. Oke, itu pengantar dari eh ini ya, dari bagaimana cara mengakses API-nya tadi ya. Jadi eh, apa tuh namanya? Harapannya bisa dipahami dengan mudah. Nah, oke. Nah, bagaimana kalau kita ingin tampilkan itu di web gitu ya? Kita ingin tampilkan itu di web.
Jadi teman-teman, kita masih tetap pakai Streamlit ya. Kita pakai Streamlit. Kita buka file yang baru. Misal namanya adalah cuaca.py. Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan coba tampilkan itu ke dalam Streamlit ya, Streamlit. Nah, idenya adalah kalau kita menekan tombol ya, maka dia akan menampilkan tadi apa tuh namanya? eh yang tadi yang kita kita cari gitu ya. Misal kalau dalam hal ini kita tadi ya kita ingin dapatkan apanya, misal deskripsinya, ikonnya atau temperaturnya ini ya, temperatur tadi ya temp ini ya. Jadi kalau kita mau ambil temp maka kita ambil dari main terlebih dahulu ya. Main temp. Kita copy ya. Ini kalau kita masukkan seperti ini, main. Nah, akan dapat seperti ini. Ya, kita ingin misal ingin ambil temperatur, pressure sama humidity. Berarti kita cukup weather main. Nah, di sini nggak perlu ada array ya, nggak perlu ada nol ya. Kenapa? Karena ini langsung dapat langsung bentuk dictionary-nya. Jadi diperhatikan struktur struktur datanya. Oke, kita lanjut ya. Kalau ini udah, ya masukkan aja ya temp tadi ya. Temp kalau jalanin temp nanti keluar temperaturnya. Kalau ini kita ganti pressure, maka keluar pressure-nya. Kita kalau di humidity save kan, maka kita keluar ininya ya, sesederhana tadi. Oke, kalau sudah, lanjut ya di sini tadi ya. Ya, kita gunakan namanya Streamlit ya, teman-teman. Kemarin sudah coba ya, mungkin bisa lihat di video sebelumnya. Streamlit ini adalah merupakan apa ya, library gitu ya, atau framework gitu ya, dari Python digunakan untuk memudahkan dalam untuk visualisasi. Ya, kalau teman-teman mau jalankan, nanti teman-teman bisa tekan pip install Streamlit gitu ya. Install Streamlit. Kita tinggal panggil aja import Streamlit as st gitu ya. Nah, kita bisa dengan mudah menampilkan dalam satu kalimat ingin menampilkan judulnya gitu ya, judulnya title ya, kita bisa tulis st. Ini banyak banget ya, teman-teman bisa lihat di sini banyak banget ya langsungnya. Ya kita bisa pakai paling mudah adalah title ya, misal webnya namanya adalah Weather App gitu ya, Weather App. Oke, oke, udah seperti ini aja. Kita coba jalankan. Kita pakai terminal di sini. Cara jalankannya sederhana, cukup teman-teman jalankan gimana? Streamlit run, nama filenya adalah cuaca.py. Enter. Maka kita akan diarahkan ke dalam halaman yang menampilkan titel seperti ini. Ya, ini yang di otomatis ke redirect ya. Udah, sudah jadi gitu ya. Semudah itu nampilin suatu teks di dalam Streamlit gitu ya. Nah, setelah itu kita akan coba bikin button gitu ya. Teman-teman kalau lihat di sini ada button ya. Ya, button tadi Streamlit.button gitu ya. Button. Jadi kalau kita lihat contohnya adalah seperti ini gitu ya. Ini ya, misalnya ini contohnya ya. Kita bisa lihat full screen dulu. Poinnya adalah jika button tadi ditekan yang teksnya seperti ini, maka akan keluar STWrite. STWrite itu nulis gitu ya. Jadi kita bisa contoh ya, misal kalau kita tekan say hello, maka dia akan ambilin ini, hello. Oke, ada set. Nah, kita aja. Jadi kita bisa gunakan seperti ini. If ST button apa gitu, misal search atau cari atau apa, maka tampilkan. Idenya adalah menampilkan ini gitu ya, menampilkan apa yang tadi sudah diambil dari webnya tadi. Kita coba dulu. Kembali ke ini ya, kalau dengan sini kita bisa tulis if gitu ya, if st button teksnya misal adalah cari gitu ya, atau search aja gitu ya, bahasa Inggris saja search, maka st write gitu ya, nulis apa, nulis kalau sudah ditekan gitu, misal seperti ini.
Oke, kalau sudah, oke kita lihat ya. Kita refresh halaman tadi ini. Jadi kalau kita refresh seperti ini, maka akan menampilkan, nah ini search, kita klik search. Nah, udah nih, mudah banget nih ya. Nah, kalau sudah kita ingin tampilan yang tadi itu, yang di sini tadi itu, eh bukan ini yang keluar gitu ya, bukan ini yang keluar, tapi yang kita ingin cari, yang kita ingin cari tadi ya. Apa sih yang ingin kita tampilin tadi gitu ya? Misal description-nya, iconnya dan sebagainya. Nah, jadi kita akan ya masukkan dulu ya. Ini kita masukkan dulu. APK-nya tadi ini ya, APK-nya kita masukkan dan city-nya ini kita copy ya, kita copy, masukkan paling bawah. Ini kita terus import request. Oke, ini ya. Nah, biar mudah karena ini adalah statement yang akan dipanggil berulang-ulang kalau mau mau mencari atau menjalankan, maka kita bisa bikin dia function. Kita bisa bikin dia function ya, paling paling mudah gitu ya biar tidak terlalu kotor gitu ya. Misal kita bikin dev search city ya. Nah, city-nya ini kita ingin ada parameternya. Parameternya adalah ya kita nanti inputkan. Ya, mungkin di awal kita hardcode di kodenya, tapi nanti kita akan coba inputnya dari sisi apa tuh namanya? Dari sisi eh, dari sisi aplikasinya, dari webnya ya. Tapi sementara ditulis dulu city. Nah, di dalam city ini maka dia akan mencari gitu ya, mencari dengan ini tadi ya, dengan pendekatan seperti ini tadi ya, pendekatan seperti ini tadi. Nah, ini kita copy aja ya, kita copy, Ctrl C, kita masukkan di sini paste ya. Kemudian kita geser ke kanan karena di Python itu kan pakai indentasi ya. Jadi kalau seperti tadi ini nanti akan error ya. Jadi kita tap, tekan tombol tab untuk geser ke kanan. Artinya statement ini itu berada di dalam function ini. Nah, oke, city. Jadi city ini diambil dari inputnya tadi. Ya, teman-teman, ini materi dasar dari function ya. Jadi bisa dipelajari. API key-nya tadi sudah ada. Udah. Jadi wither-nya nanti akan membaca dari URL tadi, dari di apa tuh namanya, dari endpoint yang sudah disediakan tadi. Kemudian akan tampil tadi wither JSON. Tapi kita ingat ya kalau function itu bisa mengembalikan nilai, jadi kita akan bukan cetak tapi return gitu ya, return. Jadi saat kita manggil search city dengan parameter kotanya, maka dia akan menampilkan ini tadi ya, ini tadi semuanya. Kita coba dulu ya. Ini return, oke, ini search city. Uh, berarti di sini kita akan uh, search city tadi. Ya, jadi sebelum ditampilkan ini, maka kita akan panggil dulu ininya search city. Search city dengan parameternya, misal adalah city gitu ya, city atau Bandung atau bebas ya. Misal kita bisa hapus saja, nggak apa-apa, udah nggak kepakai. Misal di sini adalah search-nya adalah parameternya adalah Bandung. Ya, kita bisa rubah di sini. Tapi nanti kita akan ambil dari variabel ya. Jadi kita akan ambil dari variabel yang diinput atau kota yang diinput di aplikasinya. Search city yang mana karena dia mengembalikan suatu nilai ya, mengembalikan suatu nilai ya, maka kita bisa uh, taruh di suatu variabel gitu, misal output ya. Bisa nggak ya? Kita coba ya. Ini kemudian yang di print adalah outputnya tadi, output seperti ini. Oke, kita coba dulu. Ya, refresh. Oke, sorry. Oh iya, oke, bisa ya, karena sebenarnya udah kita input di sini. Kita coba search ya, bisa nggak ya? Oke, bisa ya. Jadi kayak gini ya. Ya, tapi semua yang ditampilin di sini nih jadinya. Ini bagus ya. Jadi ada ini gitu ya. Nah, ini jadi ada koordinat, wither, dan sebagainya. Kalau kita ambil koordinat berarti wither, indeks ke 0, deskripsinya apa. Kalau mau kita ngambil tadi ya, temperaturnya berarti main temp gitu ya.
Kita mau windnya, anginnya adalah wind speed. Ya. Oke, bagus banget ya. Oke, sementara seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan. Kita tidak ingin nampilin seperti ini. Ini jadi kayak masukan ngeluarin data aja gitu. Kita akan tampilin mana yang akan kita ambil. Yang kita ambil nanti adalah latitude longitude ya. Karena nanti kita akan bisa kita buat petanya terus ini ada titik boleh, boleh juga seperti itu. Atau kita mungkin nanti akan pakai koordinat ini untuk predik apa tuh namanya? Predik ininya ya. Hari ke depan ya, gitu ya. Tadi yang 4 5 hari ke depan tadi karena kita butuh latitude dan longitude ya. Kemudian ininya ya, description-nya ini kita nggak perlu main ini nggak apa-apa. Ini aja tadi ikonnya kita ambil, kemudian kita ambil temperatur, pressure, humidity, mungkin mungkin ini speed ya. Ada lagi nggak ya? Eh, Date time, oh, nggak usah season. Oke, mungkin nama ini juga nggak usah nggak apa-apa. Nah, mungkin beberapa tadi. Ya, itu mungkin dulu ya, teman-teman bisa coba ini dulu. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nanti di video selanjutnya.